persalinan bervagina. Tumor nggak mesti tumor ganas ya, tumor jinak juga bisa. Tumor itu adalah benjolan. Semua benjolan itu namanya tumor, cuman yang dibedakan tumor benjolan yang ganas dan benjolan yang tidak. Kalau kista itu yang disebabkan terjadinya karena adanya ductus Garner dan ductus Muller, letak lateral dalam vagina, bagian proksimal di tengah, distal, orifisium ureta eksterna. Biasanya bedanya kalau tumor vagina itu ada benjolan di antara lubang-lubang yang ada di vagina. Tapi kalau namanya kista itu memang di saluran, ada saluran kelenjar. Saluran kelenjar itu namanya ductus, itu adalah saluran ya, ductus Garner dan ductus Muller. Ada dua saluran itu yang mengakibatkan menjadi benjolan. Mungkin saluran itu terinfeksi, mungkin saluran itu kena, misalnya kena sipilis ya bisa, itu menjadi adanya benjolan. Kalau serviks kemarin, kayak apa serviknya? Nah, adanya suatu kelainan serviks. Kalau bayi kelainan distosia karena kelainan janin, contohnya janin yang kayak apa? Janin yang sangat besar namanya makrosomia. Kelainan janin. Hidrosepalus, anencephalus, dan juga adanya gawat janin. Itu yang bisa menyebabkan kelainan letak atau distosia. Kalau gemeli adalah kehamilan ganda atau kembar. Atau kehamilan kalau orang Indonesia biasanya 2 janin, tapi kalau di luar itu bisa janinnya ada yang 5, ada yang 4. Disebabkan apa bedanya? Ya karena gen itu adalah keturunan. Kalau di Asia biasanya hanya 2. Tapi kalau di Eropa sana bisa gemeli itu bisa terjadi 5, bisa terjadi 4. Atau lebih dari 2 maksudnya. Sebabnya gemeli ini dikatakan adalah dipengaruhi oleh bangsa, umur, paritas. Nah ini bangsanya kalau Indonesia atau Asia itu biasanya enggak, gemeli paling enggak hanya 2 ya. Umur makin ibunya banyak, paritas makin seringnya ibu melahirkan. Di sini dikatakan juga kembar 2 telur, maksudnya dari bangsa, umur, dan paritas. Bangsanya kalau Indonesia itu bangsa Asia, enggak banyak-banyak, tapi kalau bangsa Eropa biasanya gemeli itu yang saya katakan itu tadi. Umurnya, makanya kalau nikah jangan muda-muda, jangan tua-tua karena resiko tinggi. Resiko tingginya antara lain bisa ke arah pada gemeli. Paritas makin banyak anaknya, makin kemungkinan bisa terjadi gemeli. Faktor yang kedua adalah faktor obat-obatan. Misalnya ibunya kepingin subur. Aku sudah 2 tahun kok belum hamil, minum obat-obat penyubur kandungan. Nah, ini bisa menyebabkan atau obat-obatan yang menghambat kandungan. Misalnya aku gak kepingin hamil dulu, tapi aku sudah nikah misalnya. Ini obat-obat yang namanya Profertil, Clomid, atau hormon gonadotropin itu masing-masing menyebabkan adanya gangguan disigotik. Faktor keturunan, kalau nenek moyangnya ada salah satu dari suami atau dari istri pernah melahirkan kembar atau gemeli, kemungkinan bisa juga terjadi anaknya nanti lahir kembar. Makanya kalau periksa hamil ditanya ibunya, ada faktor keturunan kembar, ada faktor keturunan
diabetes, ada faktor keturunan hipertensi, jantung, dan lain-lain. Pada anamnesa ditanya seperti itu. Nah, ditakutkan faktor deteksi resiko tingginya bisa ada faktor keturunan. Yang terakhir adalah faktor yang tidak bisa diketahui oleh manusia, yang tahu hanya yang Maha Kuasa. Ini tetap ada di teori kita. Frekuensinya kayak apa? Kalau faktor bangsa mempengaruhi kehamilan ganda, nah ini tadi aku jelaskan ya. Ini contohnya di Amerika. Di Amerika Serikat lebih dijumpai pada wanita kulit hitam, kulit hitam atau kulit putih. Perbandingannya beda banget. Angka tertinggi kehamilan ganda dijumpai di Finlandia. Dan yang terendah adalah di Jepang. Ini kalau menurut bangsa ya. Kalau menurut faktor umur, makin tua, makin tinggi angka kejadian kembar dan menurun lagi setelah umur 40 tahun. Kalau umurnya makin tua, makin mungkin. Nah, frekuensinya kayak gitu. Kalau frekuensi keturunan, keluarga tertentu akan cenderung melahirkan anak kembar yang biasanya diturunkan secara paternal. Paternal itu ayah, namun dapat juga secara maternal. Kebanyakan adalah dari faktor ayah. Jenis gemelinya, jenis kembarnya kayak apa? Ini ada gemeli disigotik, ada gemeli monosigotik, ada gemeli disigotik kembar 2 telur. Nah, ini dikatakan itu karena satu ovarium dan dari 2 folikel degrap. Satu ovarium dan dari 1 folikel degrap. Ada yang 2 dari folikel degrap, ada yang 1 dari folikel degrap. Kok bisa, Bu Yuda? Bisa kalau dari 2 folikel degrap, kemungkinan dari ovarium kanan yang seperti ini, ovarium kanan dan ovarium kiri masing-masing dibuahi dan jadi. Itu bisa menjadi kehamilan kembar. Tapi kalau dari 1 folikel degrap, hanya dari salah satu tuba polivii yang ada ovariumnya, itu sama-sama dibuahi dan pembelahan dirinya menjadi pembelahan diri yang gemeli. Kalau monosigotik, kembar 1 telur. Kalau 1 telur bedanya nanti ada di plasentanya hanya 1, tapi tali pusatnya 2, kayak gitu ya. Bu Yuda nanti sampai jam berapa ya, Dek? Perbedaan ciri, sifat, dan lainnya dalam kembar monosigotik, disigotik 1 telur dan 2 telur. Ini sudah saya berikan presentasinya, monosigotik, disigotik, di sini ada perbedaannya. Dipelajari ya. Diagnosa kehamilan kembar dalam anamnesa kayak apa? Bidan harus tahu. Anamnesa itu tanya jawab itu, Dek. Bidan dengan tanya jawab saat kita mengisi format pengisi anamnesa itu. Anamnesisnya perut lebih buncit dan semestinya sesuai dengan umur tuanya kehamilan. Lebih besar, lebih buncit, gerakan janin lebih banyak dirasakan oleh ibu pada 2 tempat kehamilan. Uterusnya lebih cepat besar, hamil kembar, atau ada riwayat keturunan kembar. Itu berarti dari anamnesa, dari ditanya, Bu, Ibu ada keturunan kembar apa enggak? Yang seperti itu. Kalau ditanya, oh ada dari bapaknya, dari saya. Nah itu kemungkinan kok perutnya besar. Bedanya curiga adanya kehamilan kembar. Infeksi dan palpasi. Kalau inspeksi kira-kira apa? Hanya periksa pandang, palpasi periksa meraba. Pada pemeriksaan pertama dan ulangan,
Ada kesan uterus lebih besar dan lebih cepat tumbuhnya dari biasanya. Lu kemarin misalnya tinggi pundus sutrinya hanya 20. Loh, sekarang kok tinggi pundus sutrinya langsung 26 dalam waktu 1 bulan. Ini curiga adanya kehamilan kembar. Tadi adanya infeksi dan palpasi. Infeksi itu dilihat, palpasi itu diraba. Gerakan lebih sering. Bagian-bagian kecil teraba lebih banyak. Teraba ada 3 bagian besar, teraba ada 2 balut temen. Ini dari infeksi dan palpasi. Kalau auskultasi, auskultasi itu adalah periksa dengar. Terdengar 2 denyut jantung atau DJJ. Pada pemeriksaan punandoskop terdengar 2 tempat DJJ. Kira-kira perbedaannya berapa? Oh, ada perbedaan 1 tempat dan lainnya, ada perbedaan 10 denyutan per menit, atau bila dihitung bersamaan terdapat selisih 10 denyutan. Itu tandanya kembar. Melalui ronsen dan foto abdomen, jelas ya, ini kalau melalui ronsen sudah jelas ada gambaran kerangka janin. 2 kerangka janin. Di ultrasonografi, bila tampak janin atau 2 jantung yang berdenyut yang telah dapat ditentukan pada triwulan pertama. Ini tandanya apa sih? Nanti kalau ditanya, apa sih bedanya kehamilan kembar dan kehamilan yang normal? Bedanya itu melalui anamnese, melalui inspeksi, melalui auskultasi, melalui foto ronsen, ada melalui elektrokardiogram total, ada reaksi kehamilan. Pengaruh terhadap ibu dan janin. Terhadap ibu, kira-kira kayak apa pada kehamilan kembar? Kebutuhan zat yang dibutuhkan mudah sekali menyebabkan anemia, defisiensi zat lainnya. Kenapa? Karena kebutuhan nutrisi lebih banyak dari ibu yang hamil tidak kembar. Itu maksudnya yang ada kebutuhan zat. Kemungkinan terjadinya hidramnion bertambah 10 kali lebih. Kok bisa, Bu? Iya, produksi hidramnion itu kan disebabkan oleh produksinya air kencingnya bayi. Karena bayinya 2, sehingga produksinya lebih banyak. Frekuensi preeklamsi dan eklamsi lebih sering. Kenapa? Karena beban pembuluh darahnya juga berbeda. Kalau kehamilan tunggal, beda dengan kehamilan kembar. Resikonya besar banget pada kehamilan kembar. Karena uterus yang besar, ibu mengeluh sesak napas, sering kencing, miksi itu kencing ya, serta terdapat udim dan varises pada tungkai dan vulva. Dapat terjadi inersia uteri, peredaran postpartum, dan solusio plasenta setelah anak pertama lahir. Itu pada kehamilan kembar, resikonya banget, pengaruhnya banget. Banyak sekali pada ibu dan janin. Dua, terhadap janin. Terhadap janin, kayak apa ya? Usia kehamilan lebih singkat dan dengan bertambahnya jumlah janin pada kehamilan kembar lebih kurang 25% pada gemeli dan 50% pada triplet. Nah, triplet itu 3 dan 75% pada quadriplet. Ya, yang akan dapat lahir 4 minggu, yang akan lahir kurang dari cukup bulan. Maksudnya 4 minggu sebelum perkiraan bayi lahir.
Bila sesudah bayi yang pertama lahir terjadi solusio plasenta, maka angka kematian bayi keduanya akan lebih tinggi. Kalau terjadi solusio plasenta itu adalah plasenta yang lepas dari perlekatannya. Kenapa kok bayinya kemungkinan bisa terjadi kematian tinggi? Ya dia tidak dapat mendapatkan satu nutrisi dari ibunya. Kedua, gangguan pernafasannya jelas terganggu karena semuanya lewat dari plasenta, sedangkan plasentanya sudah lepas, ya bayinya pasti mati. Itu rasionalnya, cara berpikirnya kita. Sering terjadi kesalahan letak janin. Ya, pasti. Kenapa? Karena kalau janin kedua ya janinnya umek. Dalam penanganan dalam kehamilannya kayak apa? Pada perawatan prenatal sebelum lahir ya. Sebelum lahir mengenal kehamilan kembar dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Yang kedua, setelah kehamilan usia kehamilan 30 minggu, koitus dan perjalanan jauh sebaiknya dihindari karena akan merangsang partus prematurus. Kalau punya pasien dengan kehamilan kembar pada usia kehamilan 30 minggu dibilangi, suaminya disuruh masuk juga, dibilangi Bapak nggak boleh sering senggama. Kenapa? Karena kalau sering senggama merangsang bayi itu lahir prematur. Juga Bapak dan Ibu tidak boleh perjalanan jauh karena dengan perjalanan jauh membuat kontraksi uterus sehingga bayinya akan lahir prematur. Intinya begitu. Jadi suaminya disuruh masuk, diajak ngomong. Kadang-kadang banyak juga pasien kita yang sering suka senggama, dia nggak memikirkan resikonya, itu bahaya banget. 3, memakai korset gurita yang tidak terlalu ketat. Ditakutkannya, kenapa? Kalau dia dipakai gurita, bayinya tidak banyak bergerak, maksudnya begitu. Posisinya, supaya posisinya sudah mapan itu tadi dipertahankan. Mat, periksa darah lengkap HB dan golongan darah. Penanganan dalam persalinan. Bila anak pertama lahirnya membujur, kala satu diawasi seperti biasa, ditolong seperti biasanya dengan episio mediolateral. Mediolateral itu namanya, mungkin tulisannya salah ya, mediolateral. Setelah itu baru kita waspada, kita lakukan periksa luar seperti menolong persalinan pada biasanya. Pada 10-15 menit bisa akan kuat lagi. Biasanya bayi lahir, disnya berhenti maksudnya. Tapi setelah 10-15 menit setelah bayi pertama lahir, di situ akan muncul kembali. Waspada adanya perdarahan. Waspada adanya kelainan letak. Indikasi seksio sesaria. Indikasinya apa? Kalau anak pertama letak lintang, bila terjadi prolapsus tali pusat, bila terjadi placenta previa, bila terjadi interlocking. Interlocking itu angka 6 dan angka 9, jadi saling mengunci lehernya bayi. Itu namanya interlocking. Kala 4 diawasi terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum. Prognosanya kayak apa? Prognosa ibu lebih jelek. Karena apa? Kalau kehamilan kembar, itu kemungkinan bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi toxemia gravidarum, bisa terjadi hidramnion, anemia, pertolongannya biasanya dilakukan secara operatif. Angka kematian perinatal tinggi juga, terutama pada kehamilan lahirnya prematur. Prolapsus tali pusat, solusio plasenta yang tadi saya sampaikan.
Jamku menunjukkan jam 7.29. Tadi saya mulai jam hampir habis ya. Adik-adik ada pertanyaan, Tam? Adik-adik ada pertanyaan? Nggak ada ya? Iya, Bu. Nanti pada pertemuan yang akan datang, akan kita lanjutkan pada deteksi komplikasi skala 3. Deteksi komplikasi pada skala 3. Skala 3 itu kan skala pengeluaran URI ya. Iya, Bu. Itu pada Sabtu yang akan datang. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum.